Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Allahu Akbar. Anak soleh dan soleha, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Masih di pembelajaran jarak jauh ya. Kita masih belum bisa bertemu di sekolah. Tapi tidak apa-apa, ini demi kesehatan anak soleh dan soleha semua ya, demi kesehatan dan keamanan. Pokoknya nggak apa-apa ya, sekarang kita masih pembelajaran jarak jauh. Pokoknya anak soleh dan soleha harus tetap semangat ya. Oke, nah ke pekan lalu kita sudah PTS ya anak soleh dan soleha. Alhamdulillah anak soleh dan soleha bisa mengikuti PTS kemarin dengan baik, walaupun kita tidak bertatapan langsung ya. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang tentu saja membantu anak soleh dan soleha dalam melancarkan ya atau misalnya mengerjakan PTS ini sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita kembali lagi di pembelajaran kita seperti biasa. Nanti anak soleh dan soleha kita kembali lagi di pembelajaran tematik. Kali ini ada pembelajaran apa ya? Coba kita lihat ya. Sekarang ada pembelajaran apa? Yuk, kita lihat. Oke. Nah, hari ini kita sudah masuk tema 3 nih anak soleh dan soleha. Berarti bukunya sekarang kita pakai buku tema 3 ya. Tema 3 yaitu kegiatanku. Lalu dengan subtema yang pertama yaitu kegiatan di pagi hari. Wah, kalau berbicara kegiatan di pagi hari menyenangkan ya. Jadi semuanya penuh dengan semangat begitu. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 1, pembelajaran ke-1 ya. Yaitu hari Senin tanggal 28 September 2020. Fokus materi kita hari ini adalah PPKN dan matematika. Tujuan pembelajarannya adalah anak soleh dan soleha mampu mengenal simbol-simbol Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Lalu anak soleh dan soleha mampu menyajikan bilangan cacah sampai 99 bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek. Seperti apakah itu? Langsung aja ya. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita ke PPKN dulu ya anak soleh dan soleha. Ayo, amati gambar berikut ini. Kapan ya suasana seperti ini bisa kita lihat? Lihat. Di sini ada matahari yang sepertinya baru akan terbit. Masih banyak burung-burung. Ini ada burung-burung yang sedang bernyanyi. Lalu ini ada ayam. Lalu ini ada seorang anak. Bukan kayaknya. Ini kalau dibilang anak-anak bukan ya. Ada seorang laki-laki ya yang sepertinya sedang menghirup udara yang sangat sejuk. Nah, kira-kira kapan ya suasana seperti ini bisa kita lihat? Tentu saja pagi hari ya. Wah, betul. Ini adalah suasana yang biasa kita lihat di pagi hari. Di mana burung-burung berkicau, ayam berkokok ya. Lalu kita bisa menghirup udara yang sangat sejuk. Lalu matahari mulai terbit seperti itu ya. Apa ciri khas kegiatan di pagi hari? Coba anak soleh dan soleha bisa menjawabnya enggak? Apa sih ciri-ciri khas kegiatan di pagi hari? Ada yang mandi. Ya, betul. Biasanya pagi-pagi kita mandi ya. Apalagi? Sarapan. Betul, sarapan ya. Apalagi ayo? Sholat duha. Iya, betul banget ya. Pokoknya banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di pagi hari. Kira-kira kegiatan apa nih yang biasanya anak soleh dan soleha lakukan di pagi hari? Ada yang bantu ibu menyiapkan sarapan. Apalagi sekarang kan belum aktif ya sekolahnya masih sekolah di rumah. Berarti anak soleh dan soleha bisa dong membantu ibu menyiapkan sarapan ya. Pokoknya seru ya kegiatan kita di pagi ini. Dan anak soleh dan soleha percaya atau tidak, kalau anak soleh dan soleha melakukan banyak kegiatan di pagi hari, ternyata bisa membuat hari-hari anak soleh dan soleha itu bersemangat. Beda kalau pagi-pagi udah males-malesan, berarti nanti seharian anak soleh dan soleha akan merasa lemas,
akan merasa kurang fit gitu ya. Tapi kalau misalnya anak soleh dan soleh dari pagi sudah banyak melakukan kegiatan seperti olahraga ringan, membantu ibu, pasti seharian anak soleh dan solehah akan merasa fit badannya. Nggak percaya? Buktikan aja ya. Oke. Nah, sekarang ada sebuah cerita. Kita simak dulu ya cerita berikut ini. Ayam berkokok di pagi hari. Udin terbangun dari tidurnya. Udin berdoa tanda bersyukur. Udin segera mandi dan mengenakan seragamnya. Setelah rapi, Udin sarapan. Lalu Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan kepada ayah ibu. Udin pergi dengan gembira. Nah ya, jadi ketika ada suara ayam, gitu ya, Udin langsung bangun. Tidak lupa berdoa dulu ya bahwa alhamdulillah Udin bisa kembali menjalani hari-hari yang penuh keceriaan begitu ya. Anak saya dan soleh juga jangan lupa ya setiap bangun tidur berdoa ya. Sudah hafal doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur ya. Oke, lalu setelah itu Udin segera mandi dan mengenakan seragamnya. Nah, sebelum mandi, pasti Udin sholat subuh dulu nih. Anak saya dan soleha juga ya. Oke, lalu setelah itu Udin sarapan. Nah, iya betul, sarapan itu perlu dan harus selalu anak saya dan soleha laksanakan ya. Karena sarapan itu penting sekali. Lalu Udin pergi ke sekolah. Kalau anak saya dan soleha tidak ke sekolah ya, sekolahnya di rumah. Jadi kalau anak saya dan soleha siap-siap untuk menyimak classroom begitu ya. Lalu Udin berpamitan kepada ayah ibu, lalu Udin pergi dengan gembira. Ya seperti itu kegiatan Udin di pagi hari ya. Nah sekarang kita baca yuk kata-kata di bawah ini. Bangun. Apa sayang? Bangun. Ya bangun. Berdoa. Berdoa. Ya, lalu ke sini. Matahari. Oke, silahkan diikuti. Matahari. Lalu terbit. Apa sayang? Terbit. Oke. Lalu berkokok. Lagi berkokok. Oke. Ke samping ya. Ayam. Ayam. Oke. Lalu sarapan. Ya. Sarapan. Lalu sekolah. Sekolah. Lalu mandi. Mandi. Nah, ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan pagi hari. Jadi, ada bangun, ada berdoa, ada matahari, ada terbit, ada berkokok, ada ayam, ada sarapan, ada sekolah, dan ada mandi. Dan banyak ya, masih banyak lagi kata-kata yang berkaitan dengan pagi hari. Jadi kalau misalkan nanti Bu Gina tanya nih, sebutkan 3 kata yang berkaitan dengan pagi hari. Anak soleh dan soleha bisa menjawab, 3 kata ya? Bisa bangun, berdoa, sarapan. Boleh. Bangun, berdoa, matahari misalnya. Boleh. Pokoknya kata-kata yang berkaitan dengan pagi hari. Ya, salah ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita amati gambar di bawah ini ya. Wah, ini adalah suasana yang sudah lama sekali Ibu dan Bapak guru rindukan di sekolah. Apa coba? Ini adalah upacara bendera hari Senin ya. Mungkin anak soleh dan soleha belum merasakannya ya, karena kan sekolahnya juga belum masuk sekolah. Tapi kita berdoa mudah-mudahan suatu hari nanti anak soleh dan soleha, juga kakak-kakak kelasnya nanti, beserta ibu dan bapak guru bisa melaksanakan upacara hari Senin sebagaimana mestinya ya. Lihat, seru sekali ya. Jadi semuanya berbaris dengan rapi, menyimak semua rangkaian acara upacaranya ya. Oke, kita baca dulu ya. Hari ini hari Senin. Udin sampai di sekolah lebih pagi. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara. Saat bel berbunyi, Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka mengikuti upacara dengan tertib. Kepala sekolah membacakan teks Pancasila. Seluruh siswa mengikutinya.
Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus tahu maksudnya supaya dapat mengamalkannya. Nah, jadi anak soleh dan soleha, salah satu kegiatan yang biasa kita lakukan di upacara hari Senin adalah membacakan teks Pancasila. Kenapa sih harus dibacakan teks Pancasila? Karena teks Pancasila adalah dasar negara kita ya. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Yang mana ini sudah dirumuskan atau dibuat oleh pahlawan-pahlawan dan ulama-ulama kita yang terdahulu ya. Jadi timbullah atau lahirlah Pancasila ini ya, dan memang ini adalah dasar negara kita yang harus kita ketahui, yang harus kita amalkan. Kan kita warga negara Indonesia ya. Oke, kita lihat lagi ya slide berikutnya. Nah, perhatikan bunyi teks Pancasila berikut ini. Anak soleh dan soleha sudah hafal dengan Pancasila? Wah, sepertinya sudah banyak yang hafal ya. Coba kita baca yuk, kita baca sama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak soleh dan soleha, pasti beberapa dari anak soleh dan soleha sudah hafal nih, atau bahkan semua ya. Semuanya mungkin ya sudah hafal ya tentang teks Pancasila, tapi kalau misalnya yang belum hafal tidak apa-apa. Silahkan kita hafalkan lagi ya teks Pancasilanya, karena ini memang biasanya kita ucapkan di upacara hari Senin ya, atau upacara-upacara lainnya, misalnya upacara 17 Agustus ya, atau upacara hari-hari yang ini ya, hari-hari penting atau hari-hari nasional begitu ya. Nah, jadi anak soleh dan soleha boleh ya nanti silahkan boleh dihafalkan ya teks Pancasilanya nanti ya. Nah, sekarang di sini ayo sama-sama kita membaca dan melafalkan Pancasila dengan suara yang lantang ya. Nah, tadi sudah ya kita membaca dan melafalkan Pancasilanya. Nah, ternyata anak soleh dan soleha, tahukah bahwa sila Pancasila ini memiliki simbol? Jadi tidak hanya bacaannya saja atau tulisannya saja, melainkan ada simbol-simbolnya yang biasa kita bisa lihat di burung Garuda ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat yuk sila-silanya atau simbol-simbolnya. Nah, di sini ya, silahkan diingat-ingat. Nah, di sini perintahnya ayo kita mengingat ya. Berarti anak soleh dan soleha silahkan diingat-ingat. Yang pertama tadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Disimbolkan oleh gambar bintang ya. Jadi kalau misalnya di Garuda Pancasila ya, di Garuda ada lambang seperti ini. Ini adalah lambang atau simbol Pancasila. Ya, di mana bintang adalah simbol untuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada simbol rantai ya, atau rantai ya, yang mana ini menggambarkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ini rantai ya. Oke, yang ketiga ada pohon beringin. Nah, di sebelah sini ya. Pohon beringin adalah melambangkan persatuan Indonesia atau sila ketiga ya. Lalu berikutnya nomor 4 ada kepala banteng yang menjadi simbol sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, lalu yang terakhir nomor 5 atau Pancasila sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas adalah simbol untuk sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah ya. Sila pertama
dilambangkan oleh bintang, sila kedua oleh rantai, sila ketiga oleh pohon beringin, sila keempat oleh kepala banteng, dan sila kelima oleh padi dan kapas. Ya, mudah ya. Coba diingat-ingat nanti. Nah, setelah anak soleh dan soleha mengingat, silahkan dibuka bukunya halaman 18 ya. Ibu Gina coba ya, buka halaman 18. Di situ ada latihan bagaimana anak soleh dan soleha memasangkan bunyi sila dengan lambangnya. Contoh yang ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila keberapa? Sila kedua ya. Sila kedua, lalu simbolnya adalah simbol rantai ya, seperti ini. Nah, ya simbol rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Silahkan yang lainnya anak soleh dan soleha isi ya di halaman 18 ya, silahkan dipasangkan. Tapi sebelumnya anak soleh dan soleha harus mengingat-ingat dulu ya, menghafalkannya dulu ya, baru nanti bisa dikerjakan tugasnya. Oke? Nah, seperti itu kegiatan kita atau pembelajaran PPKN kita hari ini, yaitu anak soleh dan soleha. Silahkan mencocokkan Pancasila ya, sila dan lambangnya ya, sila di Pancasila beserta lambangnya. Oke. Nah, anak soleh dan soleha itu untuk pembelajaran PPKN kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke matematika. Tapi anak soleh dan soleha, jika anak soleh dan soleha membutuhkan waktu untuk istirahat, silahkan istirahat dulu ya, 5-10 menit. Istirahat dulu, lalu setelah itu kembali lagi ke classroom-nya, langsung di play videonya, langsung ke bagian matematikanya. Jadi tidak usah dari awal tadi ya. Tapi kalau anak soleh dan soleha merasa, aku masih kuat Bu, oke boleh, kita langsung ke matematika ya. Bu Gina akan melanjutkan ke pembelajaran matematika. Tapi seperti tadi yang Bu Gina bilang, kalau anak soleh dan soleha mau atau perlu istirahat, silahkan istirahat dulu 5-10 menit ya. Nanti kembali lagi ke Google Classroom-nya untuk menyimak pembelajaran matematika. Tapi sekarang Bu Gina mau langsung ya, anak soleh dan soleha yang masih kuat, yang masih semangat. Oke, ayo kita mulai ke pembelajaran matematika ya. Sebetulnya untuk pembelajaran matematika kita kali ini mengulang di tema 1 dan di tema 2 ya. Jadi anak soleh dan soleha kita hanya mengulang. Jadi insya Allah kita cepat saja ya. Karena ini anak soleh dan soleha sudah pintar, sudah bisa ini mah ya. Oke, kita lanjut ya. Langsung ke slide yang pertama dari pembelajaran matematika. Oke, di sini ada sebuah gambar ya. Perintahnya adalah coba hitung benda sekitar yang ada pada gambar di bawah ini. Nah, kita diminta untuk menghitung ada berapa jumlah benda-benda yang terlihat di gambar ini. Oke, Bu Gina akan tentukan ya. Pertama kita hitung ayam dulu yuk. Ada berapakah ayam? Silahkan dihitung anak soleh dan soleha. Silahkan dihitung ada berapa ayamnya. Sudah terjawab. Ada berapa ayamnya? Hah? Ada 7? Ada 6? Ada 8? Coba kita cek ya, yang mana yang betul. Yuk, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata jumlah ayam yang ada pada gambar ini ada 8. Lalu sekarang coba kita hitung ada berapa bunga. Nah, di situ kita bisa melihat ada bunga merah, ada bunga kuning. Coba hitung berapa semua total bunganya ya. Silahkan dihitung. Oke. Ini agak banyak ya, jadi silahkan dihitung ada berapa. Ada berapa? Ada yang bilang 18. Berapa lagi? 20 katanya. Berapa lagi? 24. Wah, coba kita hitung ya, ada berapa bunga merah dan kuning yang ada pada gambar. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, ternyata ada 21. Wah, nanti kita berlatih lagi ya untuk menghitung benda-benda pada gambar. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang mari kita berhitung ya. Di sini ada gambar dan juga ada bilangannya ya. Apakah betul ayam ini ada 11? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul ya, ada 11. Bagaimana dengan bunga? Apakah betul bunga yang ada di gambar ini ada 13? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata ya bukan 13, ada 12. Oke, untung kita hitung dulu ya. Oke, sekarang kita hitung lagi yang sebelah sini ya. Ada berapa pohonnya? Apakah betul ada 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, betul. 12 ya. Oke, bagaimana dengan kupu-kupu di sini? Apakah betul 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, betul ada 14 ya. Oke, untuk selanjutnya sekarang giliran anak saya dan Soleha ya, menghitung banyak gambar lalu tuliskan bilangan yang sesuai ya. Silahkan kerjakan halaman 15 sampai 16 dan halaman 27 ya. Jadi ada dua ya, halaman 15, halaman 16 dan halaman 27 ya. Ini contohnya. Contohnya seperti ini. Jadi nanti ada gambar, lalu silahkan dihitung, lalu tuliskan bilangan yang sesuai. Coba bisa dihitung nggak? Ada berapa burungnya? Ada berapa apelnya? Ya. Oke, silahkan dihitung dulu. Nanti kita samakan. Ya. Oke. Sudahkah? Kalau sudah kita lihat sama-sama ya. Nah, ini jawabannya ya. Yang burung tadi yang sudah dihitung anak saya dan Soleha jumlahnya ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Lalu apel ada berapa? Ada 17 katanya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yeay. Nah, silahkan anak dan Soleha lanjutkan atau kerjakan di halaman 15, 16, dan 27 ya. Tapi nanti dulu. Setelah ini selesai ya. Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita belajar berhitung, kita akan mengurutkan bilangan ya. Kita akan mengurutkan bilangan. Ini juga sudah ya. Kemarin kita sudah mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar. Hanya kemarin itu kita mulai dari angka 1 sampai 10. Nah, sekarang kita tambah lagi. Kan kemarin sudah hebat nih anak Soleh dan Soleha. Dari 1 sampai 10. Sekarang kita naikkan lagi tantangannya ya. Yaitu dari 11 sampai 20 ya. Kalau kita bisa lihat di sini. Urutan bilangan dari yang terkecil kita mulai dari 11 ke 12. Lalu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kalau urutan bilangan dari yang terkecil, kita mulai dari yang paling kecil, terus naik sampai yang paling besar atau yang terbesar ya. Begitupun dengan urutan bilangan dari yang terbesar. Kita mulai dari angka yang paling besar yaitu 20, mundur ke 19, lalu 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12,
dan 11 ya. Seperti itu ya anak soleh dan soleha ya. Ini hanya mengulang ya, hanya kemarin kan 1 sampai 10, sekarang 11 sampai 20 ya. Jadi kalau urutan bilangan terbesar itu kita mulai dari yang paling besar, lalu kita mundur ya, hitung mundur begitu ya sampai ke angka yang paling kecil ya. Silahkan anak soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha bisa mengerjakannya di buku tema 3 ya, halaman 24. Ya, di situ sudah ada latihannya. Silahkan. Tapi nanti dulu ya, kita selesaikan dulu materi kita, oke? Nah, sekarang setelah tadi kita berhitung, lalu mengurutkan bilangan, sekarang kita akan menggambar sesuai dengan bilangannya. Ya, contoh, di sini ada angka 19, lalu gambar buah-buahan sesuai bilangannya. Nah, silahkan anak soleh dan soleha, gambarlah buah sebanyak 19. Ya, silahkan. Mau buah apa? Buah apel boleh, buah stroberi boleh. Ya, silahkan. Digambar ya, digambar buah-buahannya. Tapi harus ada 19 karena angkanya 19 ya. Nah, untuk latihan anak soleh dan soleha ada di buku halaman 24 juga ya. Tadi di bawah latihan yang mengurutkan itu di situ kalau untuk di buku perintahnya adalah menggambar benda ya. Jadi nggak harus buah. Kalau di buku itu nggak harus buah ya. Jadi menggambar benda boleh bola, boleh bintang, boleh bunga ya. Tapi harus sesuai dengan jumlah bilangannya. Kalau di situ ya di buku itu ada 14, 17, dan 20 ya. Silahkan anak soleh dan soleha kerjakan soal matematika di halaman 24 gitu ya. Tapi kalau yang di halaman 24 itu judulnya tuh menggambar benda, bukan menggambar buah ya. Seperti itu ya anak soleh dan soleha ya. Mudah sekali. Jadi menggambar benda sesuai dengan bilangannya. Kalau bilangannya 14 berarti jumlahnya 14. Kalau bilangannya 17 berarti jumlahnya 17. Seperti itu ya anak soleh dan soleha ya. Nah, alhamdulillah. Hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran PPKN dan matematika ya. Selesai. Untuk tugas hari ini adalah yang pertama coba pasangkan sila dengan lambang silanya ya pada halaman 18. Nah, dicatat halaman 18 ini di buku tema 3 ya, soleh-soleha ya, di buku tema 3. Lalu yang kedua, ayo kita berhitung pada halaman 15, 16, 24 dan 27. Ya, sambil mengisi waktu luang anak soleh dan soleha, ayo kita berhitung atau mengerjakan latihan di buku tema 3 ya. Ini tugas untuk hari ini. Oke, anak soleh dan soleha ya. Oke, nah itu tadi anak soleh dan soleha. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran untuk hari ini. Ingat ya, kalau misalnya anak soleh soleha dalam menyimak video tadi merasa lelah, capek, silahkan diistirahatkan dulu 5-10 menit, nanti baru kembali lagi. Supaya anak soleh dan soleha bisa berkonsentrasi ya, lebih konsentrasi lagi, lebih segar ya. Oke, nah mungkin itu saja untuk hari ini. Jika ada yang masih kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silahkan japri Bu Gina ya, insya Allah Bu Gina bantu. Yang belum mendapatkan bukunya juga boleh nanti japri Bu Gina ya, supaya Bu Gina bisa bantu. Oke, anak soleh dan soleha. Pokoknya anak soleh dan soleha tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Jangan pergi-pergian, apalagi ke tempat kerumunan ya. Jangan lupa pakai masker dan selalu rutin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer. Oke? Pokoknya kita semua berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah seperti sedia kala ya. Oke, terima kasih anak soleh dan soleha. Hari ini Bu Gina pamit dulu. Selamat mengerjakan tugasnya. Anak soleh dan soleha pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.